Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Graciala Apnelengkong dengan NIM 102510002 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Manajemen dan Organisasi, materi minggu pertama hingga minggu kelima. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu manajemen. Manajemen itu adalah seperangkat kegiatan yang mencakup planning dan decision making, organizing, leading, dan controlling. Untuk mencapai sasaran organisasi dengan efektif dan efisien, manajemen membutuhkan beberapa yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu semua ukuran organisasi, baik organisasi yang kecil maupun yang besar. Hal yang kedua adalah semua tipe organisasi, baik organisasi profit maupun organisasi non-profit. Yang ketiga, semua area organisasi baik manufaktur, pemasaran, sumber daya manusia, akuntansi, sistem informasi, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, semua tingkatan organisasi, baik organisasi bawah maupun organisasi atas. Nah, fungsi manajemen ada 3, yaitu planning dan decision making, yaitu perencanaan ataupun membuat keputusan. Lalu yang kedua ada organizing, yaitu seseorang yang mengatur sumber daya dan tugas agar rencana bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang ketiga yaitu leading, ataupun pemimpin, memotivasi dan mengarahkan orang lain. Dan yang keempat ada controlling, yaitu mengawasi dan mengevaluasi agar kegiatan bisa berjalan sesuai rencana. Nah, efektif dan efisien dalam manajemen adalah artinya menggunakan sumber daya secara efisien ataupun tidak boros pada sumber daya minim limbah. Sekaligus efektif adalah mampu mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Baik, di sini saya akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu manajer. Jadi, manajer adalah seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi, dan orang itu adalah seseorang yang mengkoordinasikan dan menguasai pekerjaan orang lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan organisasi adalah suatu pengaturan yang disengaja dari orang untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan yang berbeda, struktur yang disengaja. Lalu, yang kedua, ada bentuk piramida tradisional tingkat manajemen. Yang pertama adalah manajer puncak, lalu yang kedua ada manajer menengah, yang ketiga manajer pertama, dan yang terakhir adalah karyawan non-manajerial. Nah, tugas-tugas mereka ini adalah yang pertama saya akan menjelaskan tentang manajer puncak, yaitu seseorang yang bertanggung jawab membuat keputusan di suatu organisasi. Lalu yang kedua adalah manajer menengah, yaitu manajer yang mengelola pekerjaan manajer pertama. Yang ketiga, manajer pertama, yaitu mengelola semua pekerjaan karyawan non-manajerial yang bisa terlibat dalam produksi produk organisasi atau melayani pelanggan organisasi. Nah, di manajemen ini ada 2 bidang, yaitu bidang manajer fungsional yang bertanggung jawab atas aktivitas organisasi. Lalu yang kedua ada manajer umum yang bertanggung jawab dari beberapa aktivitas organisasi. Nah, manajer memiliki 3 jenis organisasi. Yang pertama, organisasi berorientasi keuntungan untuk menghasilkan uang atau keuntungan dengan menawarkan produk ataupun layanan. Lalu yang kedua, organisasi nirlaba, yaitu organisasi untuk menawarkan layanan di sektor publik atau sektor swasta seperti rumah sakit, perguruan tinggi, lembaga kesejahteraan sosial. Lalu yang ketiga, organisasi saling menguntungkan, yaitu untuk membantu anggota seperti pertanian, serikat buruh, asosiasi, ataupun pedagang klub. Nah, peran manajemen adalah tindakan atau perilaku spesifik yang diharapkan seseorang manajer. Baik, di sini saya akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu planning. Apa sih planning itu? Jadi, planning adalah sebuah proses sistematis manajerial utama yang melibatkan penetapan tujuan atau goals organisasi, membangun seluruh strategi dan pengembangan perencanaan untuk kegiatan kerja yang bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan dari sebuah organisasi. Nah, terdapat 2 tipe planning. Yang pertama, formal planning,
yang dimana sebuah planning dibuat untuk tujuan yang spesifik dengan tenggat waktu pencapaian yang spesifik. Segala kegiatan dan tahapan planning biasanya ditulis dan dibagikan dengan member organisasi yang terlibat. Contohnya seperti KPI, SKP, program kerja, RPS, dan rencana strategis. Lalu yang kedua, ada informal planning, yang dimana ini tidak resmi dan tidak ada tertulis perencanaan. Sedikit bahkan membagikan informasi mengenai goals dan planning kepada member lain pada organisasi. Contohnya employee gathering. Nah, tujuan dari planning ini adalah yang pertama memberikan arahan planning, membangun upaya terkoordinasi yang memberikan arahan kepada manajer dan yang bukan manajer untuk tahu setiap step yang harus dilakukan, apa yang harus dikontribusikan, apa yang harus dikorbankan untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi. Lalu yang kedua, mengurangi ketidakpastian dengan aspek-aspek yang mengharuskan manajer untuk mampu memprediksi hal yang akan dituju dan mempertimbangkan dampak perubahan dan antisipasinya, serta mengklarifikasi konsekuensi akan aksi yang dilakukannya. Lalu yang ketiga, ada meminimalkan pemborosan dan redundansi, yang dimana planning bisa meminimalkan pengkoordinasikan serta penetapan aktivitas kerja dengan menentukan cara dan tujuan aktivitas dalam proses planning. Lalu yang keempat, ada menetapkan standar untuk pengendalian, yang dimana ini untuk mengatur standar dalam pengendalian atau pengawasan selama proses planning dilakukan. Lalu, dalam planning ini ada beberapa elemen, tujuan dan sasaran, berisi hasil yang diharapkan dan memberikan arahan serta kriteria kerja yang harus dilakukan. Lalu, perencanaan atau plans, penguraian bagaimana tujuan akan dicapai serta hal-hal yang harus dipersiapkan dan diberikan untuk mencapainya. Baik, di sini saya akan lanjut ke materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu tentang organizing atau pengorganisasian. Jadi, apa sih itu pengorganisasian? Jadi, pengorganisasian adalah proses memutuskan cara terbaik untuk mengelompokkan aktivitas dan sumber daya organisasi. Struktur organisasi adalah kumpulan elemen-elemen yang digunakan untuk mengkonfigurasi suatu organisasi. Nah, pentingnya dari pengorganisasian yaitu yang pertama, membuat keputusan, yang merupakan bagian dari perencanaan yang melibatkan pemilihan jalur tindakan. Yang kedua, ketika manajer mengatur aktivitas mereka dan mereka terkoordinasi. Yang ketiga, memastikan semua elemen struktural dan cara kerjanya digunakan untuk mengelola total organisasi. Lalu, ada beberapa struktur organisasi dan elemennya. Yang pertama adalah blok bangunan utama, yang merupakan salah satunya adalah desain pekerjaan yang menentukan tanggung jawab terkait pekerjaan individu. Lalu, spesialis pekerjaan, yang dimana tingkat keseluruhan organisasi dipecah dan dibagi menjadi bagian-bagian komponen yang lebih kecil. Lalu, ada alternatif untuk spesialisasi pekerjaan. Yang pertama, yaitu rotasi pekerjaan, yang dimana melibatkan pemindahan karyawan secara sistematis dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Lalu, yang kedua ada perluasan pekerjaan, yang dimana melibatkan peningkatan jumlah total tugas yang dilakukan oleh pekerja. Yang ketiga ada pengayaan pekerjaan, yang dimana melibatkan peningkatan baik jumlah tugas yang dilakukan pekerja maupun kendali yang dimiliki pekerja atas pekerjaan tersebut. Lalu, pendekatan karakteristik pekerjaan, yang dimana menyebutkan bahwa pekerjaan harus didiagnosis dan ditingkatkan di sepanjang 5 dimensi inti, yaitu variasi keterampilan, identitas tugas, signifikan tugas, otonomi, dan umpan balik untuk menciptakan lingkungan kerja yang preferensi karyawan yang memuaskan. Lalu, yang kelima, tim kerja, yang memungkinkan keseluruhan kelompok untuk merancang sistem kerja yang digunakan untuk melakukan serangkaian tugas yang saling terkait. Baik, cukup sekian penyampaian materi saya dari mata kuliah Manajemen dan Organisasi.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian saya yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat sore.